Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Sombing, nomor induk mahasiswa F221-18125. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3, di mana tugas besar ini mendesain pasar seni di Kota Palu. Langsung saja ke materi pembahasan, mulai dari konsep makro. Lokasi lahan saya yang saya pilih dengan melakukan survei langsung ke lapangan itu berada di Palu, tepatnya di Kecamatan Talise di bundaran STQ, yang di sebelah timur berhadapan langsung dengan Jalan Insinyur Soekarno-Hatta dan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Jalan Jabal Nur, dan di sebelah selatan dan barat berhadapan dengan pemukiman warga dan lahan kosong, di mana luas lahan yang saya gunakan itu 2 hektar dengan panjang 200 meter dan lebar 100 meter. Di mana lokasi lahan yang saya pilih untuk membangun pasar seni ini ialah lahan yang berkontur. Untuk titik acuan menghitung tinggi rendahnya kontur, titik nolnya saya ambil sejajar dengan jalan, dengan kemiringan lahan mulai dari ketinggian di angka 2 dan rendahnya di angka -10, dengan kemiringan lahan tidak terlampau curam. Mendesain pasar seni ini menggunakan bermasa majemuk atau bermasa banyak. Melihat kondisi geografis Kota Palu yang cuacanya sangat panas dan arah mataharinya timur ke barat dan arah anginnya utara selatan, jadi saya memilih sebagian dari arah bangunan saya itu arahnya menghadap timur dan barat agar sirkulasi anginnya lancar, supaya pengguna merasa nyaman dan aman serta hemat energi. Karena mengingat tingkat curah hujan di Kota Palu itu sangat rendah, pada desain saya ini, saya banyak menanam berbagai macam pohon, mulai dari pohon cemara, pucuk merah, dan ketampang, yang berfungsi sebagai penyejuk, pengarah, mencegah tanah longsor, dan estetika keindahan. Selain dari itu, tanaman pepohonan ini juga berfungsi sebagai mengurangi tingkat kebisingan dari luar, seperti suara dari kendaraan bermotor dan mobil tidak terlampau mengganggu ke area bangunan. Pada desain ini, untuk sumber listrik utamanya saya menggunakan listrik yang bersumber dari PLTA karena lebih gampang dan mudah. Untuk sumber listrik alternatifnya saya memilih menggunakan panel surya. Banyak keuntungan yang dihasilkan, contohnya irit biaya, tetapi biaya pemasangan panel suryanya yang terlalu mahal. Jadi saya memilih alternatif itu menjadi alternatif kedua. Untuk sumber utama air bersih, saya menggunakan air sumur bor atau sumur galian karena biar lebih menghemat biaya dan lebih gampang. Dan saya menyediakan tong penampungan air yang besar agar tidak kekurangan air di saat tertentu. Untuk alternatif air bersihnya, saya menggunakan air yang bersumber dari PDAM. Saya memilih alternatif kedua karena air dari PDAM itu terkadang airnya mampet, jadi saya lebih memilih PDAM untuk alternatif kedua. Dan untuk pembuangan air kotor, saya membuat bak penampungan air kotor yang memenuhi syarat untuk pembuangan air kotor, dan juga memanfaatkan gorong-gorong yang ada di pinggir jalan. Untuk pembuangan sampahnya, saya membuat beberapa tempat sampah yang untuk jenis sampahnya dibedakan mulai dari organik dan non-organik, supaya lebih efisien dan lebih gampang dalam pengolahan sampah. Pada konsep mikro, konsep desain saya menggunakan tema eklektik, yang dimana gabungan antara kearifan lokal dan modern, yang terinspirasi dari rumah adat Lobo. Dan konsep bentuk yang saya gunakan pada desain saya mengambil sebagian dari desain rumah adat Lobo. Sedikit mengenai rumah adat Lobo. Rumah adat Lobo ini berada di Desa Taro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Jadi rumah adat Lobo ini berukuran luas 4x5 dan panggung, di mana bentuk dindingnya hanya setinggi 1 meter. Saya mengambil bentuk dinding rumah adat Lobo ini yang dimana bentuknya itu persegi panjang dan tinggi 1 meter, jadi selebihnya terbuka. Menurut saya ini sangat cocok untuk desain pasar seni ini, di mana pada nantinya orang-orang yang di luar bangunan dapat melihat kegiatan di dalam bangunan seperti latihan musik, menari, dan lain-lain. Dan juga bentuk segitiga. Bentuk segitiga ini adalah bentuk dasar yang diterapkan di bagian atap sebagai bentuk atap bangunan. Pada desain pasar ini, sebagian bangunan menggunakan panggung
karena beberapa alasan seperti menggunakan budaya lokal, rumah adat di Sulawesi Tengah. Selain itu juga karena kontur tanahnya yang miring. Untuk konsep strukturnya, pada bagian substruktur saya menggunakan pondasi tiang pancang dan footplate. Pada bagian rumah panggung menggunakan pondasi biasa. Pada bagian midstruktur terdiri dari balok, kolom, dan dinding, menggunakan dinding yang setengahnya terbuka karena dari hasil desain saya. Pada konsep upper struktur yang terdiri dari balok nok, boarding, kaki kuda-kuda, dan balok sokong dan rimba. Untuk sambungannya saya menggunakan balok kunci, sambungan bibir terikat, sambungan lurus, dan sambungan gigi tegak, dan juga sambungan bibir lurus terikat. Untuk mendesain pasar seni ini, tentunya saya sudah menganalisis beberapa aturan seperti pembangunan KDB, KLB, GSB, dan juga kebutuhan ruang, hubungan ruang, analisis fungsional, sifat dan perilaku, dan kegiatan aktivitas para pelaku. Selain itu, saya menganalisis perhitungan ruang yang akan digunakan nantinya. Hasil dari beberapa analisis kebutuhan ruang yang akan dibutuhkan itu banyak. Jadi, untuk mendesain pasar seni ini tentunya banyak bangunan yang dibangun. Di sini saya mendesain bangunan itu berjumlah 10 tipe bangunan dan sudah dianalisis letak dan hubungan ruangnya. Untuk layoutnya yang sudah hasil analisis yaitu pintu masuk ke lokasi berada di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta dan Jalan Jabal Nur. Saya mendesain pintu masuknya ada 2 dan agak jauh dari Bundaran STQ supaya terhindar dari macet. Dan untuk pintu keluarnya berada di sebelah utara di Jalan Jabal Nur. Ada 2 pintu keluar yang berfungsi untuk meminimalisir kemacetan di lokasi. Untuk setiap pintu masuk dan pintu keluar sudah disediakan pos jaga yang akan menertibkan parkiran dan juga untuk mengamankan lokasi. Sudah juga disediakan lahan parkir yang luas dan berdekatan dengan pos jaga dan tidak jauh dari pintu masuk. Untuk kamar mandi umum berada di dekat bangunan yang ada di lokasi supaya para pengguna, baik itu pengelola dan pengunjung, dapat lebih mudah melihat dan menggunakannya. Untuk bangunan gedung pameran seni adat Kaili dan seni musik modern berada di dekat jalan supaya banyak orang yang tertarik untuk melihat berkunjung. Lalu, pusat administrasi dibuat di tengah lokasi agar para pengunjung dapat menikmati keindahan taman di sepanjang jalan. Dan untuk tempat penjual souvenir, barang-barang aksesoris, dan rumah makan berada di tengah lokasi, tapi di belakang gedung administrasi, bertujuan untuk pengguna juga lebih gampang melihat dan singgah untuk membeli barang atau makanan. Dan untuk panggung terbuka ditempatkan di dekat pinggir Jalan Jabal Nur. Ini bertujuan supaya kegiatan yang ada dapat menarik minat para pengunjung, baik itu yang sedang lewat ataupun sedang berada di jalan raya. Untuk bangunan gedung pameran dan aula ditempatkan di bagian barat, agak jauh dari pintu masuk. Ini bertujuan untuk menghindari kebisingan dari luar seperti kendaraan motor dan mobil. Adapun bangunannya yaitu 1 unit gedung pusat administrasi berlantai 2, 1 unit gedung pameran seni adat Kaili berlantai 2, 1 unit gedung musik modern berlantai 2, 1 unit gedung pameran berlantai 2, 1 unit gedung aula berlantai 2, 1 unit panggung terbuka, 2 unit pos jaga, 3 unit penjual souvenir, 3 unit rumah makan, dan 3 unit kamar mandi umum. Ini adalah suasana di luar bangunan yang dimana para pengguna atau pengunjung dapat menikmati taman dan kolam yang indah, sehingga para pengunjung tidak cepat bosan jika berada di lokasi. Untuk suasana di dalam bangunan, saya mengambil 1 bangunan saja untuk mewakili beberapa bangunan. Dan suasana di dalam bangunan seni musik modern itu luas. Banyak alat-alat musik modern. Para pengunjung juga dapat ikut bisa memainkan alat musik yang ada. Sekian hasil presentasi dari tugas beliau perancang arsitektur 3. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.